Nah, ini Ustaz. Ini Wah, keren. Ibu-ibu yang punya anak-anak pasti seneng nih anak-anaknya. iya. Warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya sekarang sedang berada di Bandung sambil roadshow kajian, dan memang rutin di Bandung setiap 2 pekan sekali mengelilingi masjid-masjid komunitas yang ada di Bandung. Alhamdulillah saya sudah lama sekali dipertemukan oleh Allah dengan keluarga besar Sakinah, Kang Canun dan Teh Fufu ya, dari zaman Twitter ya. Instagram belum ada. Itu tahun 2013-an kayaknya, 2012 gitu ya. Masya Allah, sudah lama saya kenal. Dan Alhamdulillah sekarang ternyata kontribusinya untuk dakwah luar biasa. Jadi buku-buku Sakinah itu sangat diminati banyak orang-orang tua yang kemudian ingin mendekat dengan Allah dengan cara bareng-bareng di buku-buku anak. Jadi mendekati Allah itu dengan cara yang indah, mendekati Allah dengan Iqra. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, menarik sih buku-bukunya itu, kemasannya bagus-bagus ya. Kemudian juga story bagus-bagus, pesan-pesan value-value kebaikannya dahsyat luar biasa ya. Dan yang alhamdulillah saya juga ngerasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh memudahkan betul tuh Kang Canun sama Teh Fufu ya, dari dulu konsisten ya, inilah buah istiqomah. Akhirnya Sakinah menjadi penerbitan yang besar dan tanpa toko buku, keren ya. Jadi besar tanpa toko buku, malah buat toko buku ya. Dan distributornya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan teman-teman semuanya dalam perjalanannya, ternyata Sakinah itu ingin sekali melakukan kontribusi terbaik untuk Rumah Singgah Al-Fatih yang saya dirikan. Dan Rumah Singgah Al-Fatih itu Masya Allah senang sekali dibuatkan buku judulnya Ridho Tersentuh Penyakit, RTP. Nah alhamdulillah hari ini saya mau ke sana, mau ngelihat. Belum pernah sih selama kenal tuh main ke pabriknya, ke tokonya, ke kantornya. Nah ini baru pertama ini saya ke sana untuk main, dan saya pingin banget untuk kemudian melihat di mana sih buku Ridho Tersentuh Penyakit itu dibuat. Dan insya Allah pada hari ini kita mau main ke sana. Dan teman-teman semuanya, yang menarik lagi adalah hampir 100% ya penjualan buku itu ya. Penjualan buku itu semuanya disumbangkan untuk para pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih. Cakep banget ya. Jadi diberikan kepada para pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman beli buku itu, berarti buku itu juga ikut membantu para pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih. Ada yang sakit kanker esofaring, ada yang kanker darah, ada yang kanker otak, dan mereka semua anak-anak duafa. Mereka anak-anak yang nggak mampu. Ya, teman-teman bayangkan ya betapa syukurnya kita memiliki kesehatan yang lebih dibandingkan sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Teman-teman semuanya, ayo kita lihat bagaimana program Rumah Singgah Al-Fatih dengan program-program yang disinergikan, dikolaborasikan dengan Cinta Quran Foundation dan juga Rumah Singgah Al-Fatih. Yuk, saya udah sampai. Alhamdulillah, kita ngobrol di dalam ya. Kang. Oh, Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. ada oleh-oleh dikit. Aduh. Gimana? Antum juga lagi tersentuh penyakit nih. Ada oleh-oleh Ustaz. dikit. Masya Allah. Dari Ummu Sajat. Iya. Alhamdulillah. Terima. Teman-teman kita ketemu Kang Canun ya. Yuk ngobrol. Ada Kang Yayan juga. Masya Allah. Nah ini nih pendirinya Rumah Singgah Al-Fatih nih. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu bareng. Ayo, ke dalam yuk. Kita masuk, Mangga. Antum lagi sakit? Ya baru sembuh ini, Ustaz. Ya Allah. Nah ini nih ngomong ridho tersentuh penyakit, beneran langsung Allah. Coba tes. Beraninya ngomong doang atau bener ridho? Ya. Alhamdulillah.
Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, enak banget ya. Ini kantor nih. Iya, kantor. Sekaligus juga tempat buku-bukunya ya. Iya. Semuanya. Gimana? Sakit apa rencananya? Rencananya lagi. Sakit kok direncanakan. Sakit itu kodo. Nggak ada yang merencanakan. Iya. Ya, makanya bersyukur teman-teman yang sedang sehat ya. Apalagi rumah Singgah Al-Fatih. Teman-teman main ke sana, mandi air mata kita. Sakitnya itu kanker otak, ya. Otaknya itu dibelah tempurungnya. Ada yang tidak punya anus, ada yang masya Allah sakitnya luar biasa ya. Nah ini Kang Sanun, foundernya Sakina lagi buat Ridho Tersentuh Penyakit. Qadarullah lagi sakit. Gimana nih? Iya, Ustaz. Ini juga nggak tahu sakit apa. Karena dari udah dari sekitar berapa hari yang lalu ya, berarti sekitar hampir 2 pekan lah. Hampir 2 pekan kami udah coba ikhtiar cek tes lab dan macam-macam. Uniknya itu tidak ada kelainan semuanya, Ustaz. Nggak ada. Jadi bersih, nggak ada bukan ada asam urat atau apa? Nggak ada. Masya Allah. Makanya tiba-tiba aja ngerasa kayaknya seluruh otot-otot punggung tuh kaku. Jadi kemarin tuh itu mah sakitnya. Iya, jadi mau dari tidur mau duduk aja itu lama banget. Ya Allah. Kayak gitu kemarin. Tapi ini alhamdulillah. Dan antum belum pernah begitu? Nggak pernah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Kemarin banget. Alhamdulillah itu Allah angkat. Jadi paling sisa-sisanya aja kan kelihatannya dikit. Kang Yayan juga udah bosan ngeliat orang sakit. Tiap hari dikasih pelajaran ya, Masya Allah. Ini teman-teman mau pingin lihat katanya gimana sih tempat di sini tuh iya. bukunya apa aja. Enggak. Mungkin kita bisa jalan dikit kali ya. Boleh. Itu nggak apa-apa sakitnya? Dikit nggak apa-apa, insya Allah. Ini. Wih, jodoh. Nah, ini nih dari zaman Twitter nih. Keren ya. Memantaskan diri, memilih kekasih hati. Jadi Kang Canun itu dari mulai sebelum nikah sampai jadi ayah, jadi ibu, buat anak-anak, jadi orang tua, ada materinya semua. Masya Allah, ini Persiapan keluarga, Ustaz. memantaskan diri, memilih kekasih sejati. Ini buku termasuk juga yang antum tulis bersama istri. Iya, betul. Masya Allah. Ini Mawaddah, apa bedanya Mawaddah? Apa? Nah, jadi kalau Sakina itu khusus untuk buku-buku anak. Yap. Kalau Mawaddah itu khusus untuk buku-buku yang dibaca sama orang yang sudah besar. Jadi ada Sakinah, Mawaddah. pranikah. Ini ada yang pranikah, ada yang setelah nikahnya ada. Ini kan ada. Ini nih, jodoh sampai jannah. Iya. Memintal sabar menuju pernikahan barokah. Masya Allah. Aduh, enak banget ini dibaca ringan ya. Dan nggak capek di mata. Masya Allah. Ini Mawaddah juga ya? Iya, betul. Tentang rumah tangga surga itu kan. Nah, coba. Rumah tangga surga. Ini Mawaddah juga. Rumah tangga surga. Masya Allah. Iya. Ini Kalau ini isinya board game. Board game. Wah, gimana nih board game? Sebentar ya. Nah, ini Ustaz. Ini Wah, keren. Ibu-ibu yang punya anak-anak pasti seneng nih anak-anaknya. iya. Warnanya. Jadi sini ada ini ya, memory game nih buat anak-anak. Oh. Jadi ada matching games. Iya, nanti di-matchingkan. Iya, di-matchingkan. Nanti kan ada 4 papan di sini ya, 4 papan. Dan ini kami lengkapi juga sama buku. Bukunya. Iya. Masya Allah, dia satu set. Satu set. Begini. Begitu. Board game juga ada. Board game. Ini serinya apa? Sakinah juga? Hah? Ini Rahimah? Iya, Rahimah. Itu bedanya apa lagi? Itu ceritanya kami bikin untuk buku anak. Kayak apa? Mainan edukasi. Ustaz. Mainan edukasi. Mainan edukasi. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kita pingin tahu juga buku yang lagi ngetren itu loh, yang Ridho Tersentuh Penyakit tuh. Itu yang Masya Allah. Ada Kang Afin nih. Masya Allah, Kang Afin. Ini kan ada dicerita di dalam buku ini. Masya Allah. Ada Kang Afin ya di sini. Ada. Ini nih bukunya. Ya, Ridho Tersentuh Penyakit. Itu apa bedanya? Ini ada yang kan beberapa customer kami ada yang juga lebih suka faceless ya.
Oh Jadi iya. ini bedanya faceless sama full face aja. Oh itu aja. Ya, full kalau face. sama yang ini beda dari Ada susunannya sisi. kan, kalau ini kan boardbook ya. Kalau Ya. ini kan sifatnya nanti kertas ini. Oh lebih tipis. Iya, betul. Nah spirit awalnya nih, spirit semangat antum, kenapa sih buat ini? Ridho tersentuh penyakit. Kita melihat bahwa ini kan anak-anak di Rumah Singgah Al-Fatih ini kayak ini ya Ustaz ya, kayak apa namanya? Kayak anak-anak yang tanda kutip ada di dunia lain. Ya. Jarang dikenalin sama orang-orang pada umumnya kan seperti itu. Ternyata itu ada gitu. Nah, biasanya kebanyakan orang tua tuh langsung ngenalinnya adalah hal-hal yang sifatnya membahagiakan aja gitu buat anak-anak kan, tapi empati tidak dibangun. Ya. Jadi waktu kami pikir ini kayaknya ada manfaatnya deh. Kalau misalkan kita kenalin anak-anak kita sama sosok-sosok anak-anak yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih gitu. Jadi waktu kita kita kan nyoba dulu bawa 3 anak kami, jagoan kami langsung ke main Rumah Singgah Al-Fatih. Kami briefing, mungkin nanti bakal ketemu sama anak yang seperti ini, begitu. Ya nanti tolong lakukan seperti ini. Ada yang matanya keluar, ada yang wajahnya hitam, kulitnya hitam tuh talasemia. Nah jadi karena itu kami ngelihat pada saat itu kami melihat ini dampak dari empatinya luar biasa banget untuk anak-anak kami. Masya Allah. Nah jadi pengen deh kita kenalin juga anak-anak seperti ini gitu ya di Rumah Singgah Al-Fatih ini. Kita coba bikinkan buku, judulnya Ridho Tersentuh Penyakit. Kenapa judulnya Ridho Tersentuh Penyakit? Ini tuh terinspirasi dari kisah Nabi Ayub. Seolah-olah saya ngelihat bahwa, loh, ini boleh jadi mereka mungkin belum ngaji sejauh itu. Gitu. Tapi ini anak-anak ini udah kayak, judulnya udah ini teraplikasikan dengan rapih gitu kan. Karena kan doanya kan ini masaniya duru. Sungguh aku tersentuh penyakitmu. Nah, makanya dari tersentuh tuh di situ. Padahal Nabi Ayub kan berat, sakitnya berat. Tapi kok bisa dengan keindahan adabnya Nabi Ayub itu, doanya justru adalah, ya Allah, sungguh ini masaniyad duru, aku hanya disentuh penyakitmu. Itu yang saya nggak habis pikir. Padahal penyakit berat. Iya, gitu. Dia bicaranya tersentuh. Itu kan coba sentuhan. Artinya betapa besar keriduannya kepada rahmat dari Robnya. Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi di isi buku ini adalah mencerminkan anak-anak di Rumah Singgah Al-Fatih. Dan saya dengar katanya penjualan dari buku ini itu dihadiahkan, disumbangkan untuk Rumah Singgah Al-Fatih. Itu gimana spiritnya? Insya Allah. Jadi kan karena memang kami bikin ini kolaborasi sama Rumah Singgah Al-Fatih, maka kemarin kami juga memutuskan siap insya Allah seluruh royalti dan sebagian profit itu insya Allah akan kami berikan. Jadi seluruh royalti dan sebagian profit, artinya teman-teman semuanya, kalau teman-teman beli ini itu dapat banyak bonus. Yang pertama, mendidik anak sabar dan syukur, ya kan? Jadi kalau kita baca ini, anak-anak jadi sabar dan syukur. Yang kedua, dia juga akan bersedekah secara tidak langsung ke Rumah Singgah Al-Fatih. Dan bayangkan kalau anak-anak itu sembuh, pahala bacaan Qur'annya, sholatnya, semuanya ngalir ke kita. Dan yang ketiga, buku ini menginspirasi juga orang tua. Untuk apa? Jangan banyak ngeluh. Dikit-dikit baper gitu ya. Jadi buku ini ada saya. Waktu main ke Rumah Singgah Al-Fatih ada saya. Lu kayaknya kayak gantengan saya asli dah. Masya Allah, nih buku luar biasa sih, value-nya ya, bukan kalau jual beli saya biasa ya, cuma value, pesan pentingnya. Nah, buku apa lagi yang dikenalkan oleh Sakinah sekarang? Oh, ada banyak saat ini ada buku seri Perasaan Titipan Allah. Ini kan ada sedih. Ya, ini tuh adalah seri. Jadi totalnya ada 10 buku. Nah, ini salah satunya sedih, ada salah satu yang bersalah. Judulnya ini adalah ngenalin tentang perasaan itu pada dasarnya adalah titipan Allah. Jadi anak Muslim gitu ya, kan biasanya kadang-kadang kita suka dibilang bahwa anak-anak ini mah jangan cengeng. Kayak gitu kan. Nah, padahal kan sedih juga itu adalah anak laki nggak boleh cengeng. Nah, iya. Padahal Rasulullah juga mudah untuk meneteskan air mata. Ada itunya. Nah, jadi kita tuh memperkenalkan berbagai macam jenis-jenis emosi itu adalah sarana dari Allah digilirkan sedikit demi sedikit untuk makin dekat sama Allah gitu. Iya, jadi bahagia, bersalah, tenang, itu semuanya
perasaan, dan perasaan itu semuanya datang dari Allah yang menganugerahkannya. Ya. Artinya jangan jangan nggak terima terhadap Ya. apa Nggak yang usah Allah marah berikan. sama rasa marah, nggak Oh, usah itu satu sedih set sama berarti rasa ya? sedih. Ada sayang, Iya. ada kesepian, Betul. ada Nggak usah marah sama rasa marah, nggak usah sedih sama rasa sedih. banget ya, Bu ya. Ibu-ibu nih biasanya yang langsung dekat sama anak. Wah, ini umur sajat kalau datang borong dia nih. Ya, apalagi anak kita ada yang sajat tuh umurnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini temani aku ya Allah. Ya. Ini jadi ngajak anak untuk sebenarnya prinsip dari doa kan minta ditemani ya. Iya. Nah, iya, jadi iya. prinsipnya adalah ngajarin secara esensi doa itu sebetulnya apa. Jadi minta ditemenin sama Allah. Ya Allah, Rabbi. Jadi sebenarnya semua buku-buku Sakinah, Mawaddah, dan Rahimah tadi itu adalah seperangkat pesan besar ya yang ingin dihantarkan oleh Quran dan Sunnah kepada orang tua dan keluarga ya. Iya, betul. Keren banget ini, Mas. Keren. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Ini semuanya. Iya, Ustaz. Wah, tiket masuk jannah banyak ya. Insya Allah Iya. tuh. Ini ngenalin tentang konsep pahala itu. Pahala itu apa? Tiket. Oh, Gitu, Masya Allah. sederhananya. Jadi dengan bahasa mereka Iya, ya. betul. Kadang-kadang kan anak-anak nanya, Allah di mana? Iya, betul. Ya kan? Pahala Betul. tuh aku dapat pahala, aku nggak dapat kelihatan tuh pahalanya Iya, gitu kan. betul. Jadi Betul. diceritain tuh ayah bunda, terus paling kita dapat itu dikumpulkan di mana? Waduh, pertanyaannya dalam nih anak-anak zaman sekarang kan banyak orang tua loh Iya. kelabakan nggak bisa jawab nih tiket masuk jannah. Ya, ini versi kertasnya. Kalau tadi kan workbook. Oh, iya, ini paper. Oh, ada dua ya, Iya, begitu ya? ada dua. Masya Allah. Menarik teman-teman semuanya. Belajar adab, menjaga aurat. Dan menurut saya nih, menariknya. Ini memutus hubungan dengan HP. Keren. Kenapa? Alhamdulillah. Anak-anak sekarang Ya. itu rata-rata canduan sama HP. Dan semenjak ada buku ini, mereka mau lagi baca buku. Ya kan? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi kita udah melihat tadi betapa kontribusi dakwah di anak-anak ini menurut saya ada hal yang harus disupport. Kenapa? Karena anak-anak itu luput dari perhatian kita. Padahal bagaimana Indonesia dan dunia 30 tahun yang akan datang, Iya, itu di anak-anak sekarang. betul. Keren nih Kang Janon nih, sama Teh Fufu. Jadi dia itu, ya kalau kita kan di Cinta Quran, bebasin buta aksara Quran. Ya kan? Kalau beliau sama, di hulu juga. Tapi apa? Ngamanin anak-anaknya. Namanya anak-anak. Jangan sampai anak-anaknya liberal, jangan sampai anak-anaknya ateis, jangan sampai anak-anaknya nanti malah nggak percaya sama Allah. Iya, Sejak kecil sudah ditanamkan keimanan yang kuat melalui buku. insya Allah. Masya Allah. Dan rencananya buku-buku apa lagi yang terus akan dikeluarkan dan seperti apa Sakinah nanti kemudian mengkomunikasikan media dakwah ini ke anak-anak. Ya, jadi insya Allah kita udah ada list ada 50 judul Ustaz. Bush, Buat Masya nanti ke Allah. depan. 50 judul. Iya, ada sekitar 50 judul. 50 judul yang belum keluar atau 50 Iya, judul? belum keluar. Masya Allah. Malah kemarin saya juga tidak nyangka Hmm. demand yang cukup banyak dari para orang tua itu adalah pengen bikinin buku 25 nabi gitu. Padahal kan saya kemarin juga heran. Udah banyak kayaknya. Udah banyak kan? Iya. Kenapa kayak gitu? Soalnya pembahasannya Sakinah itu beda, pasti beda. Soalnya biasanya kan kalau Di ngelihat situ unique sellingnya. kalau ngelihat 25 nabi biasanya Iya. kebanyakan buku itu kan sifatnya hanyalah menunjukkan azab yang diterima sama kaumnya. Ya, Tidak menunjukkan karena dia nggak ikut sama Nabi, diazab. iya gitu Ya. doang kan. Jadi tidak menunjukkan bagaimana karakteristik atau keutamaan sosok kenapa sosok ini terpilih sebagai salah satu nabi gitu. Kayak gitu kan angle-nya kadang di situ. Ada Teteh. Assalamualaikum Teh. Alhamdulillah. Ayo Teh, antum pindah ke sini. Ini mumpung ada Teteh, Masya Allah. Sini, Alhamdulillah. Ini kita udah keliling-keliling ngobrol tadi Teh. Alhamdulillah. Nih kenalin teman-teman ya. Pasangan surganya Kang. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Teh?
Alhamdulillah. Punten Umu Sajat lagi nemenin Iya, kakaknya nggak apa-apa, dari Ustaz. kampung datang ke sini, lagi keliling. Nanti kita mau ketemu. Salam. Kita udah keliling-keliling dan saya kan kenal mereka berdua sejak zaman Twitter ya. Itu 2013, 2012 ya. kayaknya belum Instagram belum ada. Saya udah kenal dan rajin banget nge-tweet aja suami istri itu. Dan dulu buku-buku tentang jodoh ya, Antum Iya, ya? betul. Tentang pernikahan. Tentang pernikahan. Nah, sekarang ternyata bukan hanya pernikahan, hulu sampai ke hilir ke orang tua, ke anak dan yang lainnya. Teh, gimana selama ini ketika buku-buku ini sudah terlalu banyak? PR-nya adalah ke anak-anak sendiri yang ada di rumah itu kan nggak mudah ya untuk ngomong misalnya Ridho tersentuh penyakit. Begitu tersentuh penyakit si Gano terido orang teh. Itu kan artinya buku-buku ini kayak misalnya belajar bersabar ya nak. Tapi begitu kemudian ke anak-anak kita kurang sabar ya. Nah teteh ada ngadapin nggak hal-hal yang janggal seperti itu. Jadi antara yang kita omongkan dengan yang kita laksanakan agak berat gitu. Emang kerasanya teh memang di setiap kalau launching buku gitu tuh suka sama Allah tuh diuji gitu integritasnya. Makanya kemarin juga pas lagi launching malah sakit kan. Iya, tetap lagi sakit. Ngedrop gitu sakit. Padahal udah lama banget gak pernah sakit lagi gitu. Si kecil juga sakit kan? Ya. Si kecil juga sakit yang ketiga. Sakit, yang ketiga terutama kayak gitu. Tapi yang ketiga juga ngomongnya kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Esan Ridho. Berarti Karena kan emang sebelum launching itu selalu bikin dummy kayak gini ya Ustaz ya. Itu tuh suka dibacain sama anak-anak dulu gitu. Jadi memastikan value-nya tuh dirasain sama anak sendiri sebelum dirasain sama yang lain. Jadi waktu pas kemarin sakit juga ya diingetin sama anak sendiri gitu ya, sama Eshan. Kayak waktu Eshannya sakit gitu kan memang punya dermatitis atopik di mana di beberapa waktu tuh suka kambuh gitu penyakit kulitnya tuh. Nah jadi kayak kemarin tuh sempet keluar nanah di tangan gitu. Segini. Jadi sempet ini. memang ada kambuhan? Kambuhan Ustadz ya. Tapi memang sudah lama sekali nggak pernah kambuh. Qadarullah kambuhnya pas kemarin juga. Pas momen ini. Momen ini. Nah itu tuh waktu pas ini tuh sampai muka juga kan di pipi ya? di pipi ya keluar nanah. Kayak jerawat. Kayak jerawat terus keluar nanah kayak gitu luka nanti tuh. Dia tuh nular tapi hanya ke dirinya sendiri aja gitu, enggak ke yang lain. Oh, dia nggak menularkan ke yang lain. Jadi kalau misalkan kayak kita ngerawat dia gitu enggak nular. Ke kakaknya enggak, ke ini juga enggak. Jadi cuma ke dirinya sendiri. Nah waktu itu tuh pas lagi kambuh-kambuhnya tuh Ehsan nggak apa-apa kayak gini gitu ya, sakit lagi gitu ya kan, sakit lumayan ya Ustaz dia, terus kan harus dibersihin terus nanahnya supaya supaya bersih gitu. Nah itu tuh terus Ehsan Lido katanya gitu. Terus, Lido ini dari buku ini gitu. Ehsan tuh yang ketiga. Yang ketiga. 3 tahun. Insyaallah. Apa kata dokter kok bisa menyebabkan sakit? Ya memang dermatitis atopik memang ke kulit. Alergi. Gitu. Alergi. Itu tuh bisa dari makanan, bisa dari suhu udara gitu. Kemarin tuh nggak tahu juga tiba-tiba aja pokoknya tiba-tiba keluar aja, nggak ada benar-benar sampai kemarin tuh ini minum susu lagi gitu ya karena alergi susu ya, alergi seluruh dairy produk itu nggak bisa makan atau udah nggak bisa minum nggak bisa gitu ya. Terus kan suka banyak yang nyaranin pakai susu kambing gitu ya. Udah nggak suka susu kambingnya, jadi paling susu almond kayak gitu. Susu almond. Keren, minumnya susu almond. Bapaknya gitu. Bahasa Sunda ya, bapaknya enggak. Susu almond mantap. Kayak gitu paling nggak tahu kemarin itu karena apa gitu. Tapi ya memang gitu kambuhan nanti tuh makanya tekstur kulitnya Ehsan itu kan dari 10 bulan ya Ustadz ya itu tuh nggak pernah kayak mulus gitu, nggak kayak gini, jadi banyak bopeng-bopeng bekas luka kayak gitu. Dan dia dibilang Lido ya. Lido. Masya Allah. Nah ini sekarang kita ngomong ke Rumah Singgah Al-Fatih. Sejak tahun berapa Rumah Singgah Al-Fatih didiriin? Teman-teman banyak yang belum tahu ya. Dari 2016 Ustaz. 2016 ya, sama Kang Afin berarti antum ya? Betul. Jadi awalnya ya ketemu terus Kang Afin ngajak. Kan kalau Kang Afin sebelumnya kan sudah jadi relawan Ustaz ya. Relawan di salah satu rumah singgah juga di Bandung gitu. Cuman lebih fokus ke dewasa. Nah kalau saya memang dulu ya ketemu sama Kang Afin, kenal gitu kan di salah satu organisasi juga. Akhirnya ngajak tuh, spontan aja ngajak. Buat rumah singgah yuk saya pengen buka rumah singgah khusus untuk anak-anak.
saya nggak hafal ya maksudnya rumah singgah itu seperti apa. Kalau saya mengiyakan aja, ayo insya Allah gitu. Saya bantu apa yang saya bantu. Alhamdulillah. Tahunya dari beberapa hari itu tuh langsung dia langsung bilang saya udah ngontrak rumah katanya. Hah? Ngontrak rumah? Belum ke gambar pasien. Yang dari ceritanya itu yang uangnya dari gagal nikah itu ya? Masya Allah. 70 juta ya. Itu 70 gagal juta itu. Betul. Nah, 2016 sampai sekarang udah berapa banyak pasien di Rumah Singgah Al-Fatih? Alhamdulillah sudah 300 lebih Ustaz. 300 anak Betul. ya? Masya Allah. Jadi dari banyak. Alhamdulillah awal tahun pun juga kita Allah kirimkan sekitar 18 pasien baru. Pasien baru. Itu baru awal bulan awal tahun ya Ustaz ya. Baru Januari. Nah, Februari ini juga ada beberapa yang udah masuk Masya Allah. Masya Allah. Apa aja jenis sakit-sakitnya biar teman-teman di sini tahu. Ya, kalau sakit-sakitnya jadi kalau di kita ada data Ustaz. Jadi kalau kita data itu ada sekitar 83%-an itu sakit bawaan lahir. Oke. Bawaan lahir. Jadi kayak bocor jantung, Allah, hidrosefalus gitu jantungnya ya. Terus bocor. Ya Allah. dan segala macam yang atresia ani yang tidak punya lubang usus gitu. Terus ada hisprum penyempitan usus gitu. Nah, kalau sisanya itu sekitar 14%-an itu yang bukan bawaan lahir, misalnya kayak cancer gitu kan, tumor gitu itu. Ya Allah. Ya kecelakaan berat ya? bakar gitu itu. Penyakit berat ya. Penyakit berat insyaallah Ustaz. Dan teman-teman semuanya itu yang paling berat lagi adalah ayah ibunya juga secara ekonomi berat ya. Betul Ustaz. Jangankan untuk berobat gitu, jangankan untuk berobat, untuk ongkos ke Bandungnya pun nggak ada Ustaz. Jadi alhamdulillah ini kita ada mobil ambulan untuk operasional. Jadi ada beberapa kasus yang memang tidak berangkat lagi tuh karena nggak punya biaya untuk ke Bandung gitu. Jadi dulu memang akhirnya untuk saat ini kita terus mobile tuh ambulan tuh. Jadi awal bulan kemarin Januari pun juga Masya Allah gitu Ustaz. Itu kalau kilometernya disatuin dipanjangin itu dari Banten sampai Banyuwangi. Mobil karena bolak-balik terus mobile terus gitu kan ke daerah gitu ya sekitar Jawa Barat ya khususnya dulu. Jadi sudahlah untuk berangkat aja pun nggak sanggup, ya. Uangnya nggak ada. Betul Ustaz. Rata-rata memang keluarga yang kurang. Ya, karena kalau untuk anak-anak yang sakitnya tuh bukan hanya anak-anaknya aja, tapi orang tuanya. Berarti orang tuanya pun sakit juga, ekonominya juga lagi berat, anaknya sakit, masuk ke Rumah Singgah Al-Fatih, keluar-keluar, ya, ada yang wafat. Betul Ustaz. Jadi kalau kita memang membantu mendampinginya sampai takdir terbaik kalau kita sebutkan ya. Jadi yang takdir terbaik itu sembuh atau qadarullah meninggal gitu wafat gitu Ustaz. Ya Allah. Dan data yang meninggal dari mulai berdiri seingat antum. Hampir 50%-an Ustaz ya kalau wafat ya. Dan ya kabar bahagianya mungkin karena ada sembuh. Jadi kita dititipkan 3 Ustaz. Jadi orang Papua, ada dari Papua, kita dititipkan 1 tahun 3 bulan tinggal di rumah singgah. Itu tumor wilem, tumor ginjal khusus nyerang anak laki-laki yang spesifik usianya gitu. Nah, jadi tumor wilem itu kita dititipkan 3. Qadarullah yang meninggal 2, yang sembuh 1 orang Papua itu. Gimana tuh? Jadi ada kayak kelainan ginjal gitu Ustaz. Jadi memang di ginjalnya ya, bermasalah di ginjalnya. Ada yang sampai buncit, sampai perutnya membengkak gitu. Nikmatnya sehat tuh ya, baru kita tahu ya. Ternyata begitu caranya Allah tuh supaya kita menghargai sehat. Ya. Gak akan bisa terbeli sehat tuh, makanya sehat-sehat Kang. Jadi saya yang masih bingung, makanya saya juga tertarik untuk menjadi Dewan Penasihat di Rumah Singgah Al-Fatih. Itu biaya operasionalnya gitu loh. Biaya operasionalnya, biaya mereka sakit kan bukan murah. Betul, teman-teman udah nonton belum di Cinta Quran TV? Saya pernah jadi supir ambulan untuk nyobain gimana sih yang antum rasain tiap hari. Beliin dotnya, beliin susunya. Ternyata ada uang pun belum tentu ada barang. Belum tentu barang. Iya betul. Jadi ada uang pun belum tentu, dotnya aja 2.500.000. Ya, khusus untuk bibir sumbing itu. Bibir sumbing, satu obat tuh berapa yang paling mahal tuh? Ada 6,3 juta. Nah, obatnya 6,3 juta. Satu jenis obat dan alhamdulillah kita dititipkan 3 pasien yang harus konsumsi obat itu. Tapi saya nggak habis pikir kok teman-teman ya, Kang Afin antum makin subur, makin gemuk, itu artinya antum tuh happy gitu, menerima amanah gitu ya. Kalau saya udah memang kurus dari dulunya gitu. Antum tuh happy gitu loh. Kenapa? Kok antum, ini kan beban loh, itu loh, anak keluarga kita sendiri aja belum kita maintain gitu. Ini udah anak orang lain gitu. Iya.
Gimana rasanya antum? Nggak tahu ya Ustaz, karena mungkin kalau saya sendiri sih ada histori sendiri ya Ustaz ya. Kenapa saya sampai saat ini harus saya terus tetap di rumah singgah gitu Ustaz. Jadi kalau dulu saya sebelum Kang Afin ngomong, ayo kita rumah singgah. Nah kebetulan kalau saya punya pengalaman pribadi tuh istri keguguran terus, 2 kali keguguran. 2 kali keguguran. Enggak kayaknya, tapi lemah kandungan mungkin ya. Nah, saya hanya bilang gini Ustaz ke Kang Afin, ayo saya bantu, apa yang saya bantu, mudah-mudahan saya bisa, ya Allah titipkan anak ya. Dan alhamdulillah Ustaz, setelah Kang Afin ngomong sudah ngontrak, terus, kalau menceritakan ini tuh saya suka. Nah, jadi jarak seminggu dari itu, dari Kang Afin, saya udah ngontrak, ayo kita mulai ngechat, segala pun beres-beres gitu, karena itu sekitar 7 bulan 8 bulan rumah itu tuh kosong banget gitu. Jadi kotor banget dan akhirnya setelah itu 7 harian lah Ustaz, sekitar semingguan ya, langsung istri positif hamil. Masya Allah. Allahu Akbar. Tadinya udah 2 kali keguguran. 2 kali keguguran Allah ganti dan langsung. Allah ganti, karena kalau menurut dokter kan ini hati-hati kalau nanti hamil lagi segala macam, harus gini perpanjang. Ini harus pakai penguat segala macam. Alhamdulillah normal tuh. Alhamdulillah normal dan ya alhamdulillah gitu. Jadi sampai saat ini pun istri saya boyong juga ingin bantuin, terus anak juga suruh udah ayo gitu misalkan biasanya Masya Allah itu yang ya kekuasaan Allah Ustaz ya. Maksudnya saya pikir Allah udah bayar kontan di muka gitu Ustaz, masa saya gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya saya coba untuk berusaha untuk mendampingi ya Ustaz ya, sama Kang Afin sama teman-teman pengurus yang lain. Jadi sebisa mungkin kita pengen mendampingi itu sampai benar-benar takdir terbaiknya Ustaz. Sembuh atau sampai wafat mungkin. Dan wafat pun juga kita coba bantu untuk sampai pemulasaraannya, sampai mandikan pemulasaraan sampai selesai gitu Ustaz. Gitu. Jadi insyaallah ya kita fasilitasi. Teman-teman tahu nggak? Nabi itu sampai bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu orang manusia, pahalanya itu seperti menghidupi seluruh manusia. Jadi pahala antum itu menghidupi 300 kali lipatnya manusia penduduk bumi. Jadi manusia seluruh bumi ini sekarang tuh ada 9 miliar. Kali 300 orang. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Dan orang yang membeli ini belajar sabar, belajar syukur, dan juga ikut saya mah nggak kuat ya. Ikut menghidupkan ratusan miliar manusia. Makanya saya datang ke sini. Kenapa? Wah ini pokoknya ada kutub-kutub kebaikan, mas saya langsung datang gitu. Teman-teman mau nggak bareng-bareng kita nih jadi kutub-kutub kebaikan ya bersama Rumah Singgah Al-Fatih. Insya Allah Teteh sama Kang Sanu ini mulia banget ngeluarin buku khusus dan Masya Allah menyisihkan sebahagian besar dari penjualan itu untuk Rumah Singgah Al-Fatih. Apa dorongan antum? Masya Allah. Ya kalau Allah sudah ngasih ladang pahala ada di depan, kayaknya kami yang bodoh Ustaz kalau kita nggak ngegarap ladang pahala tersebut gitu kan. Jadi dulu tuh awal-awal kenapa kami ada ini juga salah satunya kan juga dulu Kang Afin ngajak, Kang boleh nggak ini dibukukan gitu. Oh oke. Ketika ngeliat kayak gitu saya mengasumsikan Allah tuh lagi ngasih ini ladang pahala. Tring, mau diambil nggak gitu. Dan ketika saya lihat-lihat, wah ini semuanya adalah pure kebaikan, ya udah kita eksekusi aja sebisa kita. Allah, semudah itu ya, semudah itu antum Allah lembutkan hatinya ya. Masya Allah. Soalnya kan Ustadz mungkin kalau bisa aja kita kayak cuman ya udahlah kita aja kasih gitu uang ke rumah singgah gitu ya. Kenapa ke buku gitu? Kenapa bikin buku? Karena biar yang ngerasain juga. Kalau misalkan yang ngerasain itu bukan orang tuanya juga tapi anak-anaknya gitu. Anak-anak kebayang nggak anak-anak dari semenjak dia balita baca buku ini tahu ada yang namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Tahu bahwa ternyata ada saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan gitu ya, yang Allah uji sakit kayak gitu. Dan anak-anak tersebut one day sampai dia nanti dewasa gitu ya, ketika dia tumbuh besar terus punya rezeki gitu, bisa menyisihkan rezekinya untuk bisa menjadi anak yang dermawan yang
bisa berkontribusi untuk saudara muslim lainnya gitu. Jadi itulah yang bikin semangat istilahnya. Iya, karena kalau bikin Sakinah buku. langsung ngasih aja sih bisa aja ya kan? Iya. Tapi bukan itu gitu, bukan Kalinya. itu, lebih dari itu supaya anak-anak juga merasa banyak syukur dan selalu teringat gitu. Masih kecil sih masih ingat sih Ridho tersentuh penyakit gitu. Iya. Jadi ketika ada satu saat dia besar, tumbuh menjadi orang yang memiliki kelebihan harta, dia juga rajin sedekah. Iya. Masya Allah. Ini kan, dan alhamdulillah ini kabar gembira buat antum nih. Hari ini mau disalurkan tahap 1 dari penjualan bukunya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini tahap 1 teman-teman semuanya. Jadi Masya Allah ya. Alhamdulillah saya tuh kaget ya. Ketika dapat kabar tadi mau disalurkan tahap 1-nya. Siap ya? Tolong amanah ya. Insyaallah, Tolong Ustaz. dilaporkan Insyaallah. semuanya. Dan itu semuanya rinciannya, penyakitnya apa, dan kemudian ya anak-anaknya siapa aja dilaporkan ya. Insyaallah, Ustaz. Dan ini semuanya juga dari para pejuang kesembuhan dari Sakinah untuk para pejuang kesembuhan. Ini juga dari pembeli, dari ranger, dari teman-teman ranger semua se Indonesia nih. Masya Allah, luar biasa Alhamdulillah. semangatnya nih. Merinding saya. Masya Allah. Coba yuk kita lihat ada ininya. Mana Kang? Masya Allah ini ya. Iya, Oh, ini betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, udah jadi. Satu. Masya Allah. Ini totalnya. Totalnya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakinah Lentera Berkah, ex Rumah Singgah Al-Fatih, donasi yang terkumpul untuk anak-anak pejuang kesembuhan Rumah Singgah Al-Fatih dari PO bukunya itu 128.160 kontribusi. Nah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ini tahap 1-nya langsung di 100 juta pertamanya. Iya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Mana ininya? Kita mau coba lihat. Nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini Sakinah yang ngasih nih. Saya mah cuma jadi saksi aja. Ya. Insya Allah teman-teman, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rp1 yang teman-teman berikan untuk pejuang kesembuhan kelak akan menjadi pemberat timbangan Yaumil Mizan. Insya Allah. Hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Insya Allah. Teman-teman semuanya Alhamdulillah nih ya. Komitmennya Sakinah luar biasa. Insya Allah, alhamdulillah. Diterima ya Rumah Singgah Al-Fatih. Insya Allah. Nanti saya. Mudah-mudahan berkah ya. Insya Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, bagi yang belum mendapatkan bukunya, value-nya, bisa didapatkan di link nanti di bawah ini ya. Insya Allah. Kang, Alhamdulillah ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan apa yang kita komitmenkan. Ya kan? Jadi seorang mukmin itu aufu bil aufud. Penuhi akad-akad kalian. Penuhi janji-janji kalian. Kalau udah komit, salurkan. Nah, jadi saya nganjurin banget buat ayah bunda untuk memiliki buku ini bersama keluarga dan menganjurkannya kepada kakaknya, ya kan, kepada teman-teman arisannya, ya kan, ada teman-teman kajiannya. Waduh, pesan-pesannya luar biasa. Dan memang Sakinah itu, istri saya juga bilang kontennya berbeda dengan maaf penerbit-penerbit yang lainnya. Jadi ini kontennya berbeda memang, Insya Allah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, terima kasih. Nanti kita akan datang lagi ke Rumah Singgah Al-Fatih untuk melihat seperti apa teman-teman menyalurkan bantuan dari Rumah Singgah, dari Sakinah, ya, Insya Allah. Terima kasih, Kang. Iya. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya. Amin. Semangat terus Makasih, ya. Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya, Kang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya. Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan setiap kali alat ini ditayangkan
untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.